Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Anindita dari Sains Data Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek tengah semester dari mata kuliah Praktikum Permodelan Statistika yang diampu oleh Bapak Roni Susetyoko, SSI, MSI. Judul proyek yang akan saya bahas adalah analisis prevalensi stunting, obesitas, dan anemia pada anak-anak di negara bagian Asia. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami karakteristik data stunting, obesitas, dan anemia di negara bagian Asia secara lebih mendalam melalui analisis deskriptif dan visualisasi data. Dan juga kita dapat mengidentifikasi outlier, missing value, dan pola dalam data, serta menentukan hubungan antar variabel. Hal ini sangat penting dalam proses persiapan data sebelum melakukan analisis statistik dan pemodelan data. Dan kita langsung masuk ke sintaksnya. Yang pertama yaitu menampilkan data CSV ke dalam bentuk data frame. Lalu, menampilkan nilai info dalam data CSV. Output dari data info menunjukkan bahwa data frame memiliki 38 baris dan 10 kolom, dengan kolom negara berisi tipe data objek dan kolom sisanya berisi tipe data float 64. Semua kolom memiliki 38 nilai non-null, yang menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang di data frame. Selanjutnya, menampilkan summary statistik atau deskriptif statistik menggunakan data.describe. Output dari data.describe menunjukkan statistik deskriptif termasuk jumlah, rata-rata, standar defisiasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan persentil 25%, 50%, dan 75% untuk setiap kolom numerik. Dari output tersebut, kita dapat melihat bahwa 38 observasi pada setiap kolom numerik nilai rata-rata untuk kolom stunting dan overweight masing-masing sekitar 18% dan 6%, sedangkan rata-rata prevalensi anemia sekitar 32%. Standar defisiasi untuk semua kolom relatif tinggi, menunjukkan rentang nilai yang lebar. Selanjutnya, nilai minimum dan maksimum setiap kolom sangat bervariasi, dengan stunting berkisar 2,2% hingga 49,5%, overweight sekitar antara 1,3% hingga 19,8%, dan prevalensi anemia berkisar 12,9 hingga 79,8%. Selanjutnya, melihat jumlah missing values pada setiap kolom. Output dari data.isNull.sum menunjukkan bahwa tidak adanya nilai yang hilang di salah satu kolom dari kumpulan data. Selanjutnya, membuat matriks korelasi. Ini adalah matriks korelasi kolom numerik dalam data, menunjukkan koefisien korelasi antara setiap pasangan kolom. Koefisien korelasi adalah ukuran kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Pada matriks ini, garis diagonal menunjukkan korelasi masing-masing variabel dengan dirinya sendiri, yang selalu sama dengan 1. Koefisien korelasi antara stunting 2018 dan stunting 2019 sangat tinggi, yaitu sekitar 0,99, yang berarti kedua variabel tersebut berkorelasi tinggi. Demikian pula, kita dapat melihat bahwa prevalensi anemia pada tahun 2017, 2018, dan 2019 berkorelasi positif dengan stunting pada ketiga tahun tersebut, dan berkorelasi negatif dengan overweight pada ketiga tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada hubungan yang signifikan antara stunting dan anemia, dan tidak adanya hubungan yang signifikan antara overweight dan anemia. Selanjutnya, visualisasi matriks korelasi dengan heat map. Untuk membuat heat map dari sebuah korelasi matriks, kita dapat melihat bahwa stunting pada tahun 2018, 2019, dan 2020 berkorelasi positif dengan anemia pada 3 tahun tersebut, dan berkorelasi negatif dengan overweight pada ketiga tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada hubungan yang signifikan antara stunting dan anemia, dan tidak adanya hubungan yang signifikan antara overweight dan stunting. Selanjutnya, melihat hubungan antara dua variabel numerik. Selanjutnya, visualisasi dengan scatter plot untuk melihat hubungan. Dengan sumbu X menampilkan variabel stunting tahun 2019 dan sumbu Y menampilkan variabel overweight 2019. Scatter plot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dalam sebuah dataset. Pada output ini dapat dilihat kedua variabel berkorelasi negatif, yang mana berarti tidak memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan data berdasarkan negara dan dilakukan perhitungan jumlah kasus stunting pada tahun 2019. Kemudian, hasil perhitungan tersebut dijadikan data frame baru dengan nama jumlah penderita. Nilai X pada bar plot adalah jumlah kasus stunting pada tahun 2019 dengan nilai Y adalah negara. Pada tahun 2019, negara di Asia yang memiliki kasus stunting tertinggi yaitu Timur Leste dan yang paling rendah yaitu Korea.
Selanjutnya adalah visualisasi dengan pair plot dengan menampilkan plot pairwise atau pasangan plot dari 3 variabel yaitu stunting 2018, overweight 2018, dan anemia 2018. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa stunting berkorelasi positif dengan anemia dan berkorelasi negatif dengan obesitas, sehingga stunting dan anemia memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya menampilkan plot pairwise dari 3 variabel stunting 2019, overweight 2019, dan anemia tahun 2019. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa stunting berkorelasi positif dengan anemia dan berkorelasi negatif dengan obesitas, sehingga stunting dan anemia memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya, melakukan drop atau penghapusan pada kolom country dari data frame dan menyimpan data frame baru ke variabel dataku. Kemudian dicetak 5 baris pertamanya dengan menggunakan fungsi head. Lalu selanjutnya membuat subset dari data frame dataku berdasarkan indeks yang dipilih. Subset dibuat berdasarkan wilayah negara. Asia Barat berisi negara-negara di Asia Barat, lanjut Asia Selatan berisi negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara berisi negara-negara dari Asia Tenggara, Asia Timur berisi negara-negara dari Asia Timur, dan Asia Tengah berisi dari negara-negara dari Asia Tengah. Selanjutnya visualisasi dengan line plot yang membandingkan persentase antara variabel stunting, overweight, dan prevalence of anemia di Asia Tenggara. Sebagai contoh, pada negara Singapura yang warna biru ini, biru toska, jadi pada variabel stunting dia tampak stabil. Selanjutnya di variabel overweight tampak stabil juga, dan pada variabel prevalence of anemia tampak agak sedikit menaik dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah visualisasi line plot untuk perbandingan persentase penderita stunting, overweight, dan prevalence of anemia di Asia Barat. Bisa kita lihat pada nomor 36 yaitu negara Yemen. Pada variabel stunting mengalami penurunan pada setiap tahunnya, pada variabel overweight mengalami stabil, dan pada variabel anemia juga mengalami stabil. Selanjutnya, visualisasi line plot perbandingan persentase penderita stunting, overweight, dan prevalence of anemia di Asia Tengah. Sebagai contoh, pada nomor 12 yaitu Kazakhstan. Pada variabel stunting mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Selanjutnya pada variabel overweight juga mengalami penurunan pada setiap tahunnya, dan pada prevalence of anemia di Asia Tengah pada Kazakhstan yaitu mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah visualisasi line plot untuk perbandingan persentase penderita stunting, overweight, dan prevalence of anemia di Asia Selatan. Sebagai contoh pada nomor 21 yaitu negara Pakistan. Pada variabel stunting pada setiap tahunnya mengalami penurunan, serta pada variabel overweight juga mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan, dan pada variabel anemia juga mengalami penurunan. Selanjutnya dilakukan uji t-test independen dengan membandingkan variabel stunting 2018, anemia 2018 yang ada dalam data frame. Dari hasil tersebut didapatkan nilai statistik sebesar min 4,34 dan nilai p-value sebesar 4,33, min 0,5. Dari hasil p-value tersebut dapat dikatakan bahwa nilai p-value sangat kecil atau lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel stunting 2018 dan variabel anemia 2018. Selanjutnya dilakukan uji t-test dengan membandingkan dua kelompok data yaitu data stunting tahun 2019 dan data anemia tahun 2019. Didapatkan nilai tes statistik sebesar min 4,63 dan p-value sebesar 1,51 min 0,5. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok data tersebut. Selanjutnya dilakukan uji t-test antara kolom stunting 2019 dan overweight tahun 2019 pada data dengan hasil statistik sebesar 5,41 dan p-value sebesar 7,17 min 0,7. P-value yang sangat kecil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya dilakukan permodelan dengan model linear regression yang mana X adalah variabel yang akan diprediksi dan diambil hanya fiturnya, stunting 2019. Y adalah target variabel yang akan diprediksi, yang diambil merupakan prevalence of anemia tahun 2019. Selanjutnya memisahkan data menjadi data train dan data testing dengan test size sebesar 0,2 dan random state sebesar 0. Lalu dilakukan prediksi dengan data testing dan akan mengeluarkan output berupa array seperti ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.